Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Operator. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat formulir penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Oke, pada kali ini kita akan menggunakan Google Form atau menu yang ada di dalam Google, yaitu Google Chrome. Pertama-tama kita masuk ke halaman driver. Nah, di sini kemudian kita akan membuat folder baru, yaitu folder PPDB, yaitu folder yang mengisi tentang atau mencakup tentang penerimaan siswa baru. Oke, kita bikin PPDB create. Nah, di sini akan muncul folder baru bernama PPDB. Oh, ini saya sudah bikin. Langsung saja setelah itu kita masuk ke halaman My Drive. Selanjutnya kita akan bikin Google Slide. Oh, bukan, di Google More, yaitu masuk ke Google Form. Setelahnya kita klik blank form. Oh iya, jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam Google Form, lebih baik kita membuat format terlebih dahulu, yaitu format data yang akan masuk ke dalam Google Form tersebut, seperti nama siswa, nama calon siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Atau kalau bisa sesuai dengan data server Dapodik kalau di dinas, atau secara Kemenak bisa dengan data emis. Jadi kita tidak akan input ulang lagi untuk menginputkan data siswa yang akan kita terima nantinya. Oke, jika datanya sudah lengkap, maka kita akan kembali lagi ke halaman Google Form. Nah, di sini kita tuliskan judul halaman. Nah, halamannya yaitu penerimaan siswa baru. Misalkan di MI Muhammadiyah gitu ya. Atau kalau kalian di SD mana, tinggal isi saja di SD mana atau MI mana gitu. Jika kalian di SMP atau SMA sama saja, hampir sama ya. Terus kita masuk ke question. Question ini kita akan inputkan sesuai data yang tadi, yaitu data peserta didik, yaitu nama lengkap. Pertama-tama kita masukkan nama lengkap calon peserta didik kita. Ini nama, terus pilih short answer. Ini jawabannya dia mau berbentuk apa, misalkan berbentuk paragraf, nanti jawabannya akan panjang, atau kalau short answer itu jawaban pendek. Karena nama lengkap itu sangat penting, jadi kita akan require di sini. Nah, ini fungsinya untuk agar nama calon peserta didik itu harus diisikan, jangan sampai dikosongkan. Nama lengkap ini biasanya sesuai dengan akta lahir, sesuai akta, agar kita tidak input ulang ketika kita mau memasukkan data di Dapodik atau di emis. Selanjutnya kita masuk ke jenis kelamin calon peserta didik kita. Hampir sama semua sebetulnya. Data pokoknya itu seperti nama, jenis kelamin itu kan ada semua di emis atau di Dapodik.
Jadi fungsinya itu sangat penting. Nah, karena jenis kelamin ini ada dua pilihan, jadi kita bisa gunakan checkbox atau checkbox itu antara pilihan satu dan satunya. Sini bisa laki-laki atau perempuan. Jadi nanti tinggal pilih salah satunya. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu apa tadi? Tempat dulu, tempat tanggal lahir. Copy di sini, taruh di sini. Tempat tanggal lahir, short answer, tempatnya di mana. Terus kalau kita mau taruh datanya siapa? Oh, kita isikan tempatnya dulu aja. Tempat lahir. Tempat lahirnya di mana gitu. Jangan lupa ini selalu di required ya, agar misalkan dia dikosongkan jadi tidak bisa, harus wajib diisi. Karena dia tempat lahir, maka di sini pilih short answer saja. Terus lanjut ke tempat tanggal lahir, ya bersama tanggal lahir. Kita copy saja biar enak. Jadi kita persiapkan dulu format data yang akan kita inputkan di form ini. Jadi kita tidak akan bekerja dua kali gitu ya. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu habis tanggal lahir kita masukkan jenis agamanya karena agamanya itu ada beberapa pilihan, kita gunakan checkbox saja juga bisa, atau kita gunakan bukti titel juga bisa. Biasanya kan agama di Indonesia itu ada berapa sih? Ada 5 ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ini terus masuk ke lagi yang lain. Ini dihapus saja ya. Kita tampilkan di sini. Ini dihapus saja biar dia nggak repot. Terus kita masuk ke alamatnya. Alamat calon peserta didik, karena itu di Dapodik atau di emis itu selalu ada, pasti ada itu. Jadi di sini karena alamat itu panjang biasanya, jadi kita gunakan paragraf saja. Recruit ini jangan super recruit juga. Tambah lagi. Terus pendidikan sebelumnya ini juga sangat penting, karena biasanya calon peserta didik itu berasal dari mana. Ketika di Dapodik itu ada perintah, apakah dia dari, misalkan dia mau daftar SMP, dia dari SD mana, biar kita tinggal tarik saja datanya ya. Fungsinya seperti itu. Atau kalau kita di emis sama saja, kita tinggal menarik data tersebut dari dia data sebelumnya, misalkan dia dari TK mana atau dari RA mana gitu. Itu akan memudahkan kita dalam bekerja. Jika dia pendidikan sebelumnya, misalkan dia di TK atau RA, nama TK-nya atau RA-nya itu apa, dikopi saja, taruh di sini. TK atau RA, jawabannya lengkap. Bentar. Lanjut. Setelah sini TK RA-nya mana, kita insertkan saja. Oh, ini kelewatan ini. Ini tarik saja ke atas. Oke.
TKRA required, semua direkruit aja biar calon peserta didik menginputkannya dengan lengkap. Terus kemudian selanjutnya yaitu dia anak keberapa. Ini pasti akan selalu digunakan setiap saat. Dia bisa short answer isinya nomor, bisa short answer nomor. Nah, oh iya, bisa nomornya nanti pilihannya berapa, satu. Ya, rekrut aja. Lanjut. Nah, kalau enaknya kalau kita sudah punya datanya itu ya seperti ini, tinggal copy saja, taruh saja di form yang sudah ada ya. Pastinya sangat memudahkan kita. Oke, lanjut. Bentar, jumlah saudaranya dia ada berapa? Lanjut. Oh, ini belum direkruit. Jangan lupa, karena di Dapodik atau di EMIS itu selalu dimintakan. Oke, selanjutnya status keluarga. Oke, status keluarga di sini. Status keluarga itu biasanya multiple, apakah dia anak kandung atau anak angkat. Ada dua pilihan, apakah dia anak kandung atau anak angkat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke transportasi. Transportasi yang digunakan biasanya dia dalam ke sekolah itu dia menggunakan apa? Biasanya dengan kendaraan umum atau menggunakan antar jemput, atau menggunakan motor, atau menggunakan mobil, atau menggunakan sepeda, atau menggunakan lainnya. Kita required. Lanjut, ini kita isikan saja yang sesuai di aplikasi Dapodik atau EMIS. Jadi kita akan mudah apa saja yang diperlukan di sini. Kita tambahkan di format sini biar kita lebih kena. Terus tambah selanjutnya yaitu menggunakan jarak ke sekolah. Jarak ke sekolah ini biasanya kita answer. Oh, ini secara otomatis dia langsung memilah apakah dia menggunakan apa. Enak sekali. Terus lanjut. Nah, seperti ini kartu jaminan sosial. Kartu jaminan sosial. Kartu jaminan sosial ini juga sangat penting. Karena apa? Karena untuk apakah dia akan menerima bantuan PIP atau bantuan lainnya. Misalkan di sini dia mempunyai KKS atau KIP atau dia punya KIS. Ini kartu jaminan sosial. Jadi apabila calon siswa tersebut tidak mampu, maka dia memiliki salah satu kartu jaminan sosial tersebut. Apabila dia tidak memiliki salah satu kartu tapi dia tidak mampu, maka bisa diisikan dengan keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, ini tambahnya seperti itu. Oke, ini di required semua saja biar kita ketika mau menginputkan data itu enak. Nah, selanjutnya data orang tua. Ini juga sangat penting, jangan sampai ketinggalan. Karena data orang tua itu juga biasanya diminta dalam EMIS atau Dapodik. Jadi harus selalu dicantumkan. Ini nama ayah biasanya dia itu sesuai akta. Karena ketika kita menulis ijazah atau SKHU itu harus sesuai akta, jangan
sampai beda dengan akta, karena ijazah itu dicetak 1 kali saja, jadi jangan ada sampai kesalahan. Terus selanjutnya yaitu data orang tua, masih nama ibu, ini kita hilangkan saja nomornya biar enak kopnya. Nama ibu itu juga sesuai akta dan dia wajib diisi. Oke, selanjutnya kita isikan seperti ini saja. Kita tambahkan, oh ya jangan lupa juga yang terakhir itu kita tambahkan berkas-berkas pendukung. Dalam kurung itu KTP orang tua, terus akta, terus biasanya itu ijazah sebelumnya, atau juga piagam penghargaan dan lain-lain. Jadi ini berkas-berkas pendukung. Di sini kita gunakan file upload karena dia harus mengupload gambar tersebut. Nah, kita uploading. Nah, ukurannya berapa, alloy-nya berapa, kapasitasnya berapa, maksimum pengirimannya berapa. Oke, kalau ini kita bisa susulkan saja, nggak apa-apa. Oke, setelah semuanya terisi, kita bisa cek di sini. Oke, hasilnya kayak apa? Nah, dari penerimaan siswa baru MI Muhammadiyah, tinggal diisi mana atau SD mana sesuai keinginan kalian. Terus nama lengkap ini diisi, nama lengkapnya siapa, nama jenis kelaminnya apa diisi, laki-laki atau perempuan. Ini kalau dia tidak diisi maka ada tanda merah seperti ini, maka dia wajib diisikan. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini ketika dia mau mengupload berkas maka tampilannya seperti add file. Kita siapkan berkas-berkas yang ingin di-upload, select from device. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah kita bisa send linknya. Nah, ini karena ini terlalu panjang, kita jadikan lebih ringkas seperti ini. Nah, from gallery. Setelah itu kita copy. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa share di mana-mana, bisa di Facebook, bisa di WA, atau bisa di grup-grup lainnya, agar sekolah kita itu bisa menerima siswa sesuai yang kita inginkan. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila kalian merasa terbantu atau ingin request atau ingin bertanya, silahkan komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar selalu berkembang dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kooperator.